Ekoenzim adalah cairan Ekoenzim merupakan cairan fermentasi yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat digunakan dalam mengatasi pencemaran air. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana perubahan pada air tercemar setelah diberikan ekoenzim. Yuk, langsung saja kita masuk ke alat dan bahannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah suntik untuk mengambil ekoenzim, kemudian gelas ukur untuk mengukur ekoenzim, dan juga ekoenzim. Kemudian, siapkan beberapa sampel air tercemar. Yang pertama, kontrol. Yang kedua, air tercemar dengan perlakuan 1:100. Yang ketiga, air tercemar dengan perlakuan 5:100. Dan yang keempat, air tercemar dengan perlakuan 10:100. Langkah kerjanya, masukkan ekoenzim secara bersamaan ke dalam gelas A, B, dan C sesuai takaran masing-masing. Selanjutnya, lakukan pengamatan terhadap keempat objek tersebut. Setelah pemberian ekoenzim, terjadi perubahan pada aroma dan juga warna pada sampel air tercemar. Aroma tidak sedap pada sampel berkurang setelah diberikan ekoenzim, dan juga dari aspek warna pun berkurang. Warna air tercemar yang awalnya coklat berubah menjadi keruh. Pembuatan pupuk organik cair ekoenzim atau POC untuk tanaman bayam berikut adalah alat dan bahan serta langkah kerjanya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1 buah gelas ukur berkapasitas 1000 ml, 2 buah botol spray, dan 1 buah sendok, serta 1 buah spit suntik berukuran 5 ml, kertas label secukupnya, alat tulis berupa spidol dan pena masing-masing 1 buah, dan larutan ekoenzim, serta air. Berikut adalah langkah kerjanya. Masukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 1000 ml. Ambil 5 ml larutan ekoenzim menggunakan spit suntik. Campurkan ke dalam 1000 ml air dan diaduk secara merata. Kemudian, masukkan POC ke dalam botol spray, lalu beri label. Dan, lakukan hal yang sama untuk botol spray lainnya tanpa campuran larutan ekoenzim. Remember when you
doesn't get better than this. Only a fool would've let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. I know that it's hopeless, but we'll be fine. Cause nothing's ever black and white. Nothing's ever black and white. I don't see the fire. Ini kita lagi mengambil air kelapa pada penjual santan. Oke, setelah air kelapanya diambil, lalu kita akan menyaring air kelapanya sebelum direbus. Penyaringan ini bertujuan agar serat-serat atau serbuk-serbuk sisa dari kelapa tersebut tidak ikut tercampur dengan air kelapanya. Air yang sudah disaring tersebut kita masukkan ke dalam panci. Dalam satu panci kami biasanya memasukkan 6 liter air kelapa, lalu dimasak hingga mendidih. Biasanya kami memerlukan waktu 15-20 menit hingga mendidih. Setelah semua mendidih, mari kita masukkan campurannya, yaitu berupa asam asetat, gula pasir, ZA. Untuk 6 liter air kelapa kita memerlukan ZA 30 mg dan gula pasir 30 mg dan juga asam asetat 30 ml. Lalu semua sudah diaduk dan tercampur, kita masukkan ke dalam loyang atau baki untuk proses pendinginan. Untuk satu baki kita mengisi dengan volume 400 ml. Dan setelah semuanya dimasukkan, kita tutup dengan koran dan kita ikat dengan karet. Lalu didinginkan 4-5 jam dan dibiarkan saja. Lalu setelah semuanya dingin, kita masuk ke proses pemasukan starter. Di sini kita ambil starter yang udah kita simpan di kulkas, lalu kita tuang ke gelas ukur. Setelah itu, mari kita tuang ke dalam kotak atau bakinya. Untuk satu baki ini kita memerlukan starter 100 ml untuk satu kotaknya. Setelah pemasukan starter, baki-baki tersebut dimasukkan ke dalam rak fermentasi dan didiamkan selama 6-7 hari. Baki-baki tersebut disusun dengan rapi, lalu dibiarkan saja.
Nah, ini adalah proses packing dari nata de coco tersebut. Pada proses packing ini, kita menggunakan 50 gram nata